Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali untuk belajar firman Tuhan, untuk kita boleh makin diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang boleh memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, selama berapa minggu ini kita membahas di dalam Kitab Keluaran, nah khususnya berapa minggu ini kita membahas mengenai 10 hukum Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa. Saudara, kalau kita memahami bahwa Tuhan memakai Musa untuk menuliskan 5 kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Keluaran. Ini disebut buku namanya Pentateuch, 5 buku Musa. Allah yang menggerakkan Musa untuk menuliskan kebenaran Tuhan, khususnya 5 kitab Taurat ini, Taurat Musa, sebagai persiapan orang Israel masuk tanah Kanaan. Dan di dalam 5 Taurat ini ada 3 bentuk hukum. Yang pertama hukum moral, hukum moral Allah yang lebih khusus, yaitu 10 loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Kemudian adanya namanya ceremonial law, yaitu hukum upacara bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka boleh beribadah menurut cara yang Tuhan kehendaki. Di samping itu, untuk mengatur sebagai satu bangsa atau sebagai umat Allah, ada namanya hukum sipil yang mengatur dalam kehidupan masyarakat umat Allah sebagai suatu bangsa. Jadi ada moral law, ada yang namanya ceremonial law, dan juga ada yang namanya civil law, hukum sipil yang diterapkan. Saudara, di dalam 10 hukum, khususnya hukum moral, dan Tuhan sudah menetapkan ada 10 hukum, 4 hubungan dengan relasi manusia dengan Allah, 6 sampai 10 itu relasi manusia dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Nah, kita sudah sampai kepada hukum keempat, yaitu bagaimana kita harus mengkuduskan hari Sabat. Dan hukum-hukum ini diberikan oleh Tuhan untuk orang Israel itu melakukan atau mentaati. Nah, kita akan membaca kembali, saudara, khususnya yang berhubungan dengan hukum relasi dengan Tuhan secara khusus. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian di dalam Keluaran pasal 20. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah laut. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat, dan kepada orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sekarang ayat yang ke-8 sampai ke-11 kita membaca bersama-sama. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ke-8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, jadi hari Sabat ini adalah ketetapan Allah. Ya. Dan Allah sendiri memberikan satu contoh dan perintah kepada manusia yang diciptakan. Di dalam penciptaan, Allah mencipta dunia dan segala isinya selama 6 hari. Maka hari yang ketujuh dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan, ya. Dan itu akhirnya menjadi desain bagaimana manusia hidup menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Jadi manusia ditetapkan oleh Tuhan untuk bekerja 6 hari. Dan hari ketujuh dikuduskan untuk Tuhan. Ya. Di dalam Keluaran pasal ke-20 ini ditegaskan supaya kita mengkuduskan hari Sabat. Ya. Dan saudara, kita mengetahui di dalam kitab Kejadian pasal kedua, Allah telah memberikan satu contoh, ya, bagaimana Allah membuat suatu desain bagaimana manusia hidup. Ada waktu manusia itu beristirahat. Manusia diciptakan bukan sebagai mesin, tapi sebagai manusia yang memiliki tubuh, memiliki kehidupan, di mana Allah mendesain manusia perlu adanya istirahat. Saudara, kita memahami Allah di dalam relasi dengan Tuhan, khususnya Allah beristirahat bukan berarti Allah tidak bekerja. Allah tetap bekerja untuk menopang dunia yang Tuhan ciptakan. Tapi Allah berhenti dari pekerjaan penciptaan. Ya. Nanti kita akan coba memikirkan lebih dalam bagian ini, saudara, ya. Saudara, kita mengetahui di dalam kitab Keluaran, Tuhan pernah juga berbicara kepada orang Israel pada waktu perjalanan di padang gurun. Yaitu Tuhan memelihara orang Israel dengan memberikan mana. Nah, setiap hari mereka mengambil mana untuk makan hari itu. Jangan menyimpan mana untuk esok hari. Nah, ini ada relasi juga di dalam doa Bapa kami, berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Khususnya berkait dengan peristiwa Keluaran pasal ke-16. Supaya orang Israel belajar bergantung day by day. Depend on God. Allah memelihara dan berikan suatu desain. Tiap hari mereka mengambil mana untuk cukup satu hari. Di dalam kehidupan di padang gurun. Tidak perlu menyimpan, karena Allah menyediakan. Ya. Sudah kata Yesus, tetapi Tuhan mengatakan pada hari ketujuh mereka jangan bekerja. Ya. Mereka jangan bekerja. Jangan mengambil mana. Engkau berhenti. Ya. Engkau boleh mengambil untuk hari ketujuh. Ya, hanya di dalam hari ke-6 itu mereka diizinkan Tuhan untuk boleh mengambil 2 porsi untuk besok harinya. Jadi mereka cukup sebetulnya kalau hari ke-6 mereka ambil mana untuk besok, ya. Nah, hari ke-7 mereka jangan ambil mana lagi. Kenapa? Ya sudah
ambil pada hari ke-6. Ya. Tapi kita melihat orang Israel, ya, mereka ini hari ke-6 mereka ambil 2 bagian, hari ke-7 mereka tetap mau ambil, saudara. Sesuai kata Yesus Kristus, di sini kita melihat orang Israel itu boleh kata ada sedikit tamak, ya. Dan waktu kita melihat, saudara, coba kita melihat supaya kita ada kesan di dalam Keluaran pasal ke-16. Kita membaca ayat yang ke-25. Ya, saya akan bacakan dulu saudara kalian. Selanjutnya kata Musa, makanlah pada hari ini, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah hari Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkan di padang. 6 hari lamanya kamu memungut, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkan. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Nah, gini saudara, ini perintah Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat. Saudara, orang Israel itu tidak mudah untuk taat. Walaupun sudah dikasih tahu, orang Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Allah sudah katakan, jangan kamu menyimpan. Kadang menyimpan, akhirnya busuk. Ya. Ada waktunya mereka boleh simpan, itu tidak busuk. Ya. Waktu mereka ambil, mereka nggak dapat. Maksud saya, pada waktu mereka hari ke-7 kadang tetap ngotot mereka mau ambil. Saudara, di dalam hidup saudara dan saya, waktu kita tidak mentaati firman Tuhan, itu ada konsekuensinya. Kalau kita taat, ada berkat yang menyertai. Kita nggak taat, ada akibatnya. Ada disiplin Tuhan, kadang-kala ada hukuman Tuhan. Kita menyadari bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahi. Kita belajar untuk memelihara dan perintah Tuhan. Ini perintah yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Perintah pertama dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah hukum moral. Kita harus menghormati hari Sabat. Ya. Lalu kita melihat perkembangan lebih lanjut, saudara, bahwa hari Sabat ini, saudara, yang kedua ini adalah hukum moral yang harus ditaati. Ya. Saudara, kalau kita bicara tentang moral, kadang-kadang kan berhubungan dengan dosa berzina, dosa mencuri, itu moral. Ya. Tapi aspek lain ini juga adalah hukum Allah, yaitu bagaimana manusia ini bersikap kepada Tuhan. Ini juga ada suatu kaitan masalah moral, moralitas di hadapan Tuhan bukan hanya berhubungan relasi dengan manusia, tapi relasi dengan Allah. Tidak menghormati Tuhan di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak mengkuduskan hari Sabat, tidak memprioritaskan Tuhan. Bagaimana kita mengkhususkan hari kepada Tuhan? Tuhan sudah kasih, ya, 6 hari, ya, itu enough. Dan hari ke-7 Tuhan minta dikhususkan bagi Tuhan. Ini ada bagian hukum moral yang dinilai oleh Tuhan. Orang tidak menghormati hukum Sabat, itu ada konsekuensinya. Saudara, saya coba akan membacakan di dalam buku Katekismus Singkat Westminster. Ya. Di dalam Katekismus Singkat Westminster itu ada pertanyaan, itu pertanyaan nomor 57,
sampai dengan 62 itu berhubungan dengan hukum Sabat, saudara. Saudara, di sini katakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja, melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu melakukan segala pekerjaan, engkau atau anak-anakmu, atau anakmu perempuan, atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewannya, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya engkau menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Saudara, ini mengkuduskan hari Sabat, ya, tapi juga berhubungan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Maka saudara, waktu hari Sabat dikatakan ini berlaku untuk anak-anakmu, laki-laki atau perempuan. Ini berlaku untuk hambamu, laki-laki atau perempuan. Ini berhubungan dengan orang asing di dalam kediamanmu. Dan ini saudara, ini perintah ini berkaut bukannya berelasi dengan Allah, tapi ada relasi dengan keluarga, dengan karyawan kita, atau dengan orang lain, saudara. Bagaimana kita menerapkan hukum Sabat bukannya untuk diri kita. Jadi kalau kita tidak menghormati hukum Sabat, itu akan berdampak juga di dalam kehidupan sosial kita pada orang lain. Sebenarnya pengenalan dan sikap kita kepada Tuhan sangat mempengaruhi di dalam kita tuh mengelola keluarga, mengelola pekerjaan, atau membangun relasi dengan orang lain. Itu sangat tergantung kepada pengenalan relasimu sama Tuhan. Kalau pengenalan relasi kita kepada Tuhan itu tidak benar, pasti berdampak di dalam kehidupan sosial saudara dan saya. Saudara, di dalam bagian ini dikatakan perintah keempat menuntut dikuduskannya bagi Allah waktu-waktu sebagaimana telah Ia tetapkan dari firman-Nya, yaitu 1 hari penuh dalam 7 hari sebagai hari Sabat kudus bagi Tuhan. Kalau di dalam buku Katekismus Singkat Westminster itu diumpamakan namanya sorti. Ini suatu gambaran Tuhan itu boleh kata memberikan ada 6 apel. 6 apel untuk kita, 1 apel itu untuk Tuhan. Ya, jadi kita di dalam hal ini bagaimana kita harus memanage hidup kita. Ada 1 hari untuk Tuhan. Ya. Saudara, mirip juga di dalam hukum mengenai perpuluhan. Ya. Perpuluhan dikatakan bahwa Tuhan kasih menyediakan berkat untuk kita 10 bagian. Tuhan minta 9 bagian kita kelola dengan tanggung jawab, tapi 1 bagian kita serahkan kepada Tuhan. Ini bukan persembahan, ini haknya Tuhan. Nah, sama juga ini ada 7 hari. Ya. 7 hari, 6 hari untuk kita kelola dengan bijaksana, takut kepada Tuhan. Tapi 1 hari itu kita mengkuduskan hal yang khusus untuk Tuhan, lepas daripada aktivitas kita sehari-hari. Kita lebih mau khusus bagaimana kita gunakan waktu kita, prioritaskan kepada Tuhan. Saudara, di dalam pertanyaan nomor 59 katakan, hari manakah dari hari ketujuh yang telah ditetapkan sebagai hari Sabat? Dari permulaan penciptaan dunia hingga kebangkitan Kristus, Allah menetapkan 1 hari, menetapkan hari ketujuh sebagai hari Sabat. Dan sejak kebangkitan Kristus hingga akhir zaman, hari pertama dari setiap minggu adalah hari Sabat Kristen.
Saudara, kalau kita melihat di dalam peristiwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kita melihat Tuhan sudah mengatur hari Sabat itu menjadi hari Minggu. Nah, 4 Injil mencatat hal ini. Dalam Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat kedua, Lukas 24 ayat 1, Yohanes 20, 1 dan 19, bagaimana pagi-pagi benar pada hari Minggu pertama. Ya, ini berulang-ulang 4 Injil mencatat hari Minggu pertama. Ya. Lalu kita melihat setelah itu di dalam sejarah gereja, maka hari Minggu itu menjadi pengaturan Tuhan untuk orang Kristen mengkuduskan hari bagi Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, ini bukan berarti Allah itu atau Kristus meniadakan hukum Taurat. Ya. Di dalam Matius 5:17 dikatakan, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Ya. Jadi saudara, kita melihat di dalam sejarah khususnya orang Yahudi ya, dikaitkan dengan iman Kristen. Saudara, di dalam hukum-hukum yang diterapkan di dalam orang-orang Yahudi, kita melihat ada yang namanya discontinue dan continue. Ada yang diteruskan, tapi ada yang diteruskan. Ambil contoh, hukum sipil, hukum upacara, setelah Kristus berinkarnasi hadir dalam dunia ini, maka hukum sipil sama hukum upacara tidak dilanjutkan lagi. Tetapi hukum moral itu tetap berlangsung sampai saat ini. Saudara, kalau kita pikirkan hukum Sabat tadi, bagaimana kita mengkuduskan hari Sabat untuk Tuhan? Nah, saudara, di dalam buku Katekismus Westminster, pertanyaan yang nomor 60 sampai dengan 62, saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Dengan cara bagaimanakah Sabat harus dikuduskan? Ya, jawabannya begini. Hari Sabat dikuduskan dengan istirahat yang kudus sepanjang hari itu, yaitu dengan menghentikan berbagai pekerjaan dan rekreasi dunia yang boleh dilakukan pada hari-hari lain, dengan menghabiskan seluruh waktu untuk melakukan ibadah secara bersama-sama maupun secara pribadi, kecuali keterlibatan dalam pekerjaan yang merupakan keharusan dan menyatakan kemurahan. Saya ulangi lagi saudara, ini ada exception ditambahkan. Saudara, di dalam Westminster satu katekisme diberikan penjelasan, hari Sabat dikuduskan sebagai istirahat yang kudus sepanjang hari itu, yaitu dengan menghentikan berbagai pekerjaan dan rekreasi duniawi yang boleh dilakukan pada hari-hari lain, dengan menghabiskan seluruh waktu untuk melakukan ibadah secara bersama-sama atau secara pribadi, kecuali ada exception, keterlibatan di dalam pekerjaan-pekerjaan yang merupakan keharusan. Nah, nanti kita akan mendiskusikan bagian ini. Dan juga yang menyatakan tindakan kemurahan. Ya. Saudara, di dalam bagian ini ada istilah ya, bagaimana hari pertama sampai hari ke-6 ini disebutkan pekerjaan dan rekreasi duniawi. Ini bukan berarti saudara bahwa hari pertama dan hari ke-6 kita bebas melakukan, bukan begitu. Ya, seluruh hari adalah harinya Tuhan. Kita harus menggunakan kehidupan kita dan kesadaran kita melakukan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan, tidak tergantung hari apa. Cuma kalau hari Minggu itu lebih fokus
kita tidak terikat dengan kegiatan-kegiatan rutin, tapi kita lebih spesifik, kita melakukan pekerjaan Tuhan atau mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi ada exception, ada hal-hal yang kadang-kadang sebagai suatu keharusan atau pelayanan kasih, atau dikatakan ada penyatakan kemurahan kepada orang lain. Ya, nanti kita akan bahas bagian ini, hubungan itu. Lalu pertanyaan 61 katakan, apakah yang dilarang oleh perintah keempat? Perintah yang keempat melarang kita mengabaikan atau melaksanakan secara sembarangan bagaimana kewajiban dari kita, dan mencemarkan hari Tuhan dengan bermalas-malas atau melakukan hal yang berdosa, atau dengan pikiran-pikiran, kata-kata dan pekerjaan yang tidak penting berkenaan dengan pekerjaan dan rekreasi kita. Berikutnya, apakah alasan bagi perintah keempat ini? Alasan diberikan perintah keempat adalah Allah sudah memberikan kepada kita 6 hari dalam seminggu untuk melakukan pekerjaan kita sendiri. Ia menuntut pada hari ke-7 sebagai miliknya yang khusus, yang memberikan keteladanan dan memberkati pada hari tersebut. Nah, setelah berkata Yesus Kristus, tadi disebutkan adanya namanya exception. Exception itu artinya sudah ada kekhususan, dan ini disinggung oleh Tuhan Yesus di dalam pembahasan di dalam Matius pasal ke-12. Ada 2 kasus, saudara, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat, ya. Lalu ada kasus lagi satu, ya, bicara tentang jika ada seekor anak domba yang terjatuh masuk lubang, ya, di mana pemiliknya mengambil atau menolong. Ini dianggap suatu pelanggaran kepada hukum Sabat. Saya akan bacakan dulu saudara sekalian pasal ke-12 dari Matius. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik butir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bawa mereka makan roti saja yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali imam-imam. Atau dia tahukah kamu baca kitab Taurat, pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika mereka mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tetapi kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, ini ada satu exception di mana ada suatu tindakan-tindakan sebagai suatu sebagai suatu belas kasihan atau sebagai kemurahan orang-orang yang kelaparan yang perlu makan. Maka di situ ada toleransi. Ya. Sisi lain di dalam Matius pasal ke-12 disebutkan di sini, saudara. Saya akan bacakan ayat ke-11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor anak domba, dan domba itu terjatuh ke lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Maka bagi orang-orang Farisi itu ada pelanggaran pada hari Sabat. Saudara, di sini ini dimaksudkan, saudara, Tuhan menetapkan hari Sabat
supaya manusia yang diciptakan khususnya umat Tuhan menghormati Tuhan dan memberikan waktu untuk Tuhan hari itu, dan harus berhenti dari segala aktivitasnya, lebih konsentrasi kepada Tuhan. Tapi bukan berarti lalu tidak boleh melakukan aktivitas. Melakukan aktivitas tetapi tidak terikat dengan rutinitas yang sehari-hari. Hari itu lebih fokus bagaimana beraktivitas yang ada kaitan untuk beribadah kepada Tuhan, berelasi dengan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Dan jika ada hal yang lainnya, exception, ada yang hal yang urgent, keharusan, ya, karena hukum Sabat diciptakan untuk manusia, yaitu apa? Untuk beristirahat, menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Saudara, di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah kehidupan masyarakat, saudara, ada suatu kisah, saudara. Ada orang berpikir, saudara, ini kalau terjadi di Eropa, saya persisnya negara mana saya lupa. Tapi ada suatu kisah begini, saudara. Jadi mereka pikir kalau 7 minggu itu terlalu cepat, ya. Maka mereka coba undur pekerjaan itu 10 hari. 10 hari baru ada istirahat. Saudara, setelah 10 hari istirahat, pikirnya dengan 10 hari kerja, maka saudara, waktu lebih panjang, maka produktivitas bisa lebih tinggi. Tapi setelah dijalankan, saudara, justru banyak orang yang stres, maka bahkan produktivitasnya itu menurun. Karena manusia didesain perlu adanya istirahat, bukan mesin. Anda juga coba-coba diatur, kalau 7 hari itu terlalu lama baru libur. Nah, kerja cukup hanya 4 hari. 4 hari kerja, ya. Lalu hari kelima sudah libur. Pikirnya mereka bisa maksimal mengerjakan. Tapi setelah dicoba, saudara, nggak berhasil. Justru akhirnya banyak pekerjaan yang nggak selesai, tertunda-tunda. Artinya, saudara, Tuhan sudah mendesain waktu ini untuk manusia boleh hidup. Terbatas oleh waktu dan ruang. Dan Allah mendesain 7 hari. 6 hari kita melakukan pekerjaan, kalau dalam istilah Westminster Shorter Catechism, bekerja dan rekreasi. Di dalam pekerjaan itu ada suatu kenikmatan juga, ada rekreasi. Tapi hari ke-7 itu hari bagi Tuhan. Ya, kita mengatakan tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus, di mana kita perlu hari Minggu bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang memberikan hidup ini. Sehingga kalau manusia itu melupakan, tidak menghormati hari Sabat, dia lupa Allah menciptakan dia, Allah yang juga yang berikan hidup dalam dunia ini, lalu mencoba mau desain hidup semau sendiri. Jelas ini akan merusak hidupnya sendiri. Yang lebih serius lagi, orang ini tidak menghormati Allah yang memberikan hidup. Orang ini tidak menghormati Allah yang memberkati hidup. Sehingga manusia kalau ingin mengatur hidupnya sendiri, mau kerja semau sendiri, pasti ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memelihara, ya, bagaimana hidup semaksimal mungkin mendekati kebenaran, mendekati apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, memang di dalam kita coba menerapkan hal ini, saudara, ini tidak mudah. Ini perlu disiplin, dan ini perlu memang ada penyangkalan diri. Bagaimana kita betul-betul menghormati hari Sabat. Dan hari Sabat saya tekankan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, hari Sabat itu bukan hari Sabtu, yaitu hari Minggu, hari pertama
sebagai hari yang Tuhan tetapkan, di mana manusia bisa lebih fokus untuk berelasi dengan Tuhan. Saudara, istilah hari Sabat itu memang lebih mengenai istirahat. Tapi bukan berarti saudara kita santai-santai. Artinya kita beristirahat dari rutinitas, sekarang lebih fokus kepada Tuhan. Nah, saya katakan tadi adanya exception. Exception kadang-kadang, kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kadang-kadang justru hari Sabat itu hari yang sibuk, hari yang banyak pelayanan. Nah, ini exception. Exception tak ngerti kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan yang lebih intens, lebih konsentrasi. Saudara, kita 6 hari kita mengerjakan banyak hal, ngurus pekerjaan, ngurus keluarga, ya. Sehingga manusia bukan hanya sekedar membutuhkan materi, membutuhkan fisikal, tapi manusia perlu ada refresh di dalam kehidupan rohani, relasi dengan Tuhan. Hari Sabat ini diciptakan untuk manusia boleh menikmati hari yang Tuhan kasih, bisa menikmati hidup yang lebih sehat, ya. Sehingga kita sebagai orang tua, kalau hari Minggu, ya usahakan anak-anak itu gak ada les atau gak ada aktivitas yang lain. Orang tua coba gunakan waktu untuk fellowship dengan anak, untuk bicara hal rohani, atau bagaimana mengencourage keluarga untuk sama-sama boleh melayani. Kesempatan boleh menikmati kebersamaan dalam keluarga. Kadang-kadang sekarang saudara banyak orang tua kurang menyadari hal ini. Anak-anak dari Senin sampai Jumat sudah kuliah setengah mati. Sebenarnya mereka perlu rest. Tapi kadang-kadang orang tua ingin kasih les ini, les itu, tapi anak-anak nggak ada waktu untuk rest, nggak ada waktu untuk fellowship, nggak ada waktu gathering dengan keluarga, khususnya kepada Tuhan. Nah, akhirnya menjadikan pola hidup yang tidak sehat. Nah, pola hidup yang tidak sehat ini kadang-kadang berpengaruh kepada generasi selanjutnya, yang dampaknya tidak menghormati hari Tuhan. Lama-lama tidak ada waktu sama Tuhan sama sekali. Kalau sudah nggak ada waktu sama Tuhan, nggak ada kontrol Tuhan lagi, maka membuat orang itu jauh dari hadirat Tuhan. Kalau jauh dari hadirat Tuhan akan berdampak dalam hidupnya itu kehilangan berkat anugerah Tuhan. Hidup menjadi orang yang sekuler, kurang menghormati Tuhan, kurang menghormati hari Sabat, kurang menghormati Tuhan, kurang menghormati hukum Allah, maka menjadi orang yang akhirnya jauh dari hadirat Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, untuk menerapkan hal ini memang tidak mudah. Kadang-kadang dalam dunia yang makin sekuler ini, sepertinya sulit diterapkan, bahkan dianggap ini hal yang tidak mungkin, standar terlalu tinggi. Saudara, bagaimana kita memelihara hidup sebagai umat Allah, menghormati Tuhan, mentaati Tuhan? Dan itu memang kita perlu berjuang dengan anugerah Tuhan. Tanpa kita memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, itu akan berdampak besar kepada anak cucu kita. Dari pertama tidak menghormati hari Sabat, lama-lama tidak menghormati Tuhan, lama-lama menjadi orang sekuler, saudara. Dan itu akan berdampak serius di dalam kehidupan keluarga, saudara. Saudara-saudara Yesus Kristus, tadi saya bicara tentang mengenai bagaimana hari-hari, bukan hari Sabat itu hari Tuhan. Bukan berarti hari-hari biasa itu bukan milik Tuhan. Itu juga milik Tuhan. Kita harus gunakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi ada hal yang lebih khusus, karena Tuhan yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Bayangin,
Kalau hidup ini nggak ada istirahat, saudara. Banyak orang stres, banyak orang cepat mati, banyak orang nggak menikmati hidup. Hari Sabat adalah anugerah khusus untuk orang Kristen, bisa menikmati Tuhan, melayani Tuhan, tapi juga sebagai anugerah umum, orang bisa menikmati sebagai manusia. Ada common grace, menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Saudara, sebagai Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara, bagaimana kita ini menghormati hari Sabat? Usahakan kalau hari Minggu, saudara bisa lebih persiapan untuk beribadah, menikmati Tuhan, menikmati fellowship dengan keluarga, dan memberikan, boleh kata, anugerah kepada anak-anak kita. Tanpa sadar, saudara, kadang-kadang kita ini terlalu menuntut anak-anak kita banyak aktivitas, sehingga mereka tidak menikmati masa anak-anak mereka berrelasi lebih banyak dengan Tuhan atau berkomunikasi dengan orang tua. Ada waktu fellowship, waktu kita menghormati Tuhan, berrelasi Tuhan dengan benar, itu akan berdampak di dalam relasi kita dengan orang lain. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya bagaimana kita boleh menerapkan hukum Sabat. Terakhir, saudara, kasih Tuhan Yesus, hukum Sabat adalah juga sebagai suatu gambaran kita boleh mencicipi istirahat selama kita dalam dunia ini, boleh menikmati Tuhan, dan nanti pada yang akan datang kita boleh menikmati Sabat selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita dibebaskan dari mana semua kesibukan pekerjaan dalam dunia ini. Kita boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan di dalam kerajaan surga, menikmati Sabat sepenuhnya bersama dengan Tuhan.